Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerbi Fatan Afandi. Saya sebagai pengajar dari Bootcamp 3D Design. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana caranya kita untuk menggeser view dalam viewport kita, dan juga untuk menggeser objek, dan juga merotate dan juga scale objek. So kita sekarang langsung untuk mengedit objek yang kita inginkan. Nah, sebelum kita mulai untuk memasuki pembahasan mengenai tools di dalam edit mode, atau bisa dibilang itu tools untuk kita mengedit si objek tersebut, di pertemuan ini saya akan menggunakan hasil 3D saya sendiri sebagai contoh untuk penggunaan dari tools yang ada di edit mode. So kita langsung saja untuk memahami bagaimana caranya untuk kita mengedit di Blender. Yang pertama, pengenalan tools dari edit mode. So, jadi tuh sebenarnya tuh di dalam Blender itu kan di sini kan ada namanya object mode kan. Sebelumnya kita sudah membahas object mode itu toolsnya apa aja yang ada di sini. Nah, sekarang kita masuk ke edit mode. Nah, edit mode ini di sini nih, edit mode itu tempat dimana tuh kita benar-benar bisa seluasa mungkin untuk mengedit objek kita dengan tools yang sudah disediain si Blender ini. So, di sini kita akan mempelajarin basicnya aja, dan juga tools yang pada umumnya orang menggunakan tools tersebut. So, yang pertama kita pelajari ialah extrude yang pertama. So, jadi itu extrude ini tuh sebenarnya untuk menambahkan objek dengan cara hanya menggeser face dari si objek tersebut. Jadi seperti ini guys. Ini contoh yang saya tadi sudah buat, dimana tuh saya tadi membuat palacasan. Sekarang kita akan membuat lagi dengan tools extrude. Lalu di scale, geser ke atas sedikit biar enak. Lalu di scale Y, geser ke belakang. Nah, setelah itu kita lalu masuk ke edit mode tadi. Kita klik bagian depan di sini doang, bagian sisi depan ini, dengan menggunakan tombol 3 dalam keyboard. Lalu langsung klik face kita. Lalu setelah itu kita klik tools dari extrude-nya, yaitu di sebelah kiri sini. Lihat extrude region, kita klik. Nah, lalu muncul nih tanda seperti ini, plus di bagian si face-nya ini. Jadi kita tinggal klik si plusnya doang, kita klik, kita geser, nah dia akan nambah sendiri. Seperti itu guys. Ataupun kita bisa menggunakan extrude shortcut, dimana tuh shortcutnya itu menggunakan tombol keyboard E, lalu kita geser aja langsung. Nah, ini sebagai tips aja. Kalau misalkan teman-teman ingin menggeser bagian ini di kiri atau ke belakang, itu kita bisa mengklik setelah E itu koordinatnya. Ini kan karena langsung koordinatnya sumbunya Z, kita bisa langsung ubah ke Y. Seperti itu. Jadi kita langsung geser seperti ini. Ataupun bisa langsung bagian setelah itu X untuk belakang. Nice, seperti itu guys. Nah, extrude itu manfaatnya apa? Fuck bro, itu nggak usah dikasih. Nah, setelah teman-teman sudah mengextrude bagian depan di sini, terus setelah itu kita langsung saja ke tools selanjutnya, loop cut. Nah, loop cut ini tuh sebenarnya tools dimana dia akan menambahkan edge atau vertex ke si objek tersebut. Jadi gini, Blender itu ada namanya vertex titik, edge itu garis ini namanya edge, dan face itu sisinya. Jadi kalau misalkan kita gunakan tools loop cut di sini, ini dia loop cut, kita klik, setelah itu kita arahin dia ke sini sampai ketemu gambar kuning seperti ini. Nice. Nah, ini kalau misalnya kita klik, nah dia akan menambahkan si edge itu di sekitaran sini, satu lingkaran tadi, sesuai dengan gambaran yang kuning ini.
seperti itu guys, dia akan nambah edge. Dan tentu saja edge itu berdasarkan dari vertex berdasarkan dari vertex yang sudah disusun. Nah, and again kita mention sekali lagi, vertex itu titik seperti ini, titik-titik hitam. Nah, titik di sisi pinggiran sisi-sisinya. Nah, kalau misalkan edge yaitu garis, dimana dia terletaknya di garis-garis yang sudah tersedia di sini, garis apapun itu namanya edge. Dan juga yang ketiga yaitu face. Nah, face itu sisi-sisinya. Dan bagaimana caranya kita menggantikan vertex, edge, dan face itu dengan cara melihat samping edit mode sini. Nah, di sini tuh ada pilihannya. Jadi kalau misalkan teman-teman pencet klik ini, itu cuman ngeklik bagian si vertexnya doang. Terus kalau misalkan kalian pencet klik sini, itu hanya untuk memilih bagian edge-nya aja, dan bagian sini itu hanya mengklik bagian face-nya doang. Nah, shortcut dari ini itu 1, 2, 3 pada keyboard. Nah, 1, 2, 3-nya itu bukan keyboard yang ada di numerik, itu angkanya itu yang ada di atas keyboard. Jika teman-teman mempunyai keyboard yang full size, nomor-nomor yang ada di keyboard numerik ini, samping kanan ini, nomor 1 yang ada di sini keyboard. Nah, itu akan menampilkan sisi samping dari objek yang sudah saya buat. Nah, ini pun nggak harus sisi samping juga ya, kalau misalkan kalian memencet nomor 1, karena objek saya ini perspektifnya itu sisi sampingnya itu nomor 1. Ini bisa aja kasus dimana teman-teman itu sisi depannya itu ada di 1. Contoh seperti ini sisi depannya. Kalau mau jelasnya seperti ini. Nah, ini sisi depannya. Terus juga jika teman-teman ingin lihat sisi sebaliknya dari sisi bagian nomor 1 ini, sisi bagian Y, karena kita nggak klik ke 1 yaitu Y, itu tinggal memencet keyboard nomor 9. Nah, nomor 9 ini tuh dikhususkan untuk melihat arah sebaliknya dari sisi yang Y ini, Y minus. Dan ini juga nggak berlaku untuk khusus buat nomor 1 doang gitu. Itu juga bisa nomor 3 juga, yaitu bagian depan. Kalau misalkan kita mencet nomor 9 yaitu belakangnya. Begitupun yang nomor 7 itu bagian atasnya. Kalau misalkan kita mengklik nomor 9 itu bagian bawahnya. Seperti itu guys. So, terus juga ada namanya isometric, dimana kalau misalkan kita mengklik nomor 5, sip. Nah, kita mencet nomor 5 nih di keyboard numerik kita nih. Itu akan berubah perspektif, dimana perspektif ini dinamakan isometric. So, jadi kalau misalkan teman-teman ngeliat kayak hasil karya yang segitiga segini nih, segitiga kotak ini, biasa itu gedung-gedung, terus tampilannya tuh kayak 3D gitu, tapi nggak 3D banget karena perspektifnya itu dinamakan isometric. Ya, contoh-contoh isometric tuh bisa teman-teman lihat di Google, contohnya seperti apa. Salah satunya seperti ini. Dan pada umumnya biasanya bikinnya seperti ini. Nah, ini hasil karya isometrik namanya, karena perspektifnya isometrik. Dia beda titik khusus gitu. Nah, lanjut lagi ke materi mengenai edit mode tadi, dan itu barusan merupakan tips and trick juga untuk mempermudah teman-teman bagaimana cara melihat sisi-sisinya, karena kemungkinan kita akan terus menggunakan shortcut tadi dari yang 1, 3, 7 dan juga 9, kecuali yang 5 karena kita tidak membuat karya isometrik. Tapi kecuali kalau teman-teman ingin membuat karya isometrik juga nggak masalah, itu boleh banget, boleh juga. Kita lanjut lagi ngebuat casannya di sini. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya.